Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat database dan juga tipe-tipe data apa saja yang kita perlukan dalam membuat database. Oke, tidak perlu berlama-lama. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat database adalah kita menggunakan XAMPP ya. Jadi yang sudah kita buat kemarin, kita coba klik aja XAMA, ini sudah tinggal kita open ya. Kita open XAMPP nya. Oke, kita tunggu dulu agar pop-up-nya. Nah, sudah terbuka. Oke, nah di XAMPP nya ini kita akan mencoba mengaktifkan kita harus mengaktifkan, bukan mencoba ya, kita memang harus mengaktifkan dari dua pilihan ini, MySQL dan Apache nya ya. Jadi Apache nya dan MySQL nya kita start aktifkan MySQL dan Apache nya ini. Jadi kita sudah bisa membuka fitur-fitur di Apache nya, MySQL nya ini di browser tanpa menggunakan internet. Jadi untuk membuktikan bahwasanya kalau tanpa internet tetap bisa jalan kita membuka sebuah website menggunakan XAMPP ini, kita akan coba meng-off-kan dulu ya wifi nya. Kita coba off dulu. Oke, kita off kan. Oke, kita sekarang kita minimize dulu ini teman-teman. Oke, nah ini saya sudah membuka database. Nah ini kalau kita cek, coba kita klik YouTube, nah, tidak ada internet ya. Oke, tidak ada internet. Nah sekarang yang akan kita coba adalah mengakses sebuah website Apache nya ya, untuk membuat database dengan MySQL. Kita klik saja di sini. Jadi ini benar-benar offline ya teman-teman, tidak menggunakan internet sama sekali. Kita coba kita buka localhost ya, ketik ini localhost garis miringnya jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti dia tidak akan muncul ya. Jadi garis miring php myadmin. Oke, kita enter saja. Nah tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah tampilannya akan seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin. Jadi kalau kita mau buat database ini, kita akan bisa membuat seperti ini gitu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat database baru. Nah, untuk membuat database baru kita harus klik baru di sini. Nah, oh ya, untuk setting bahasa kita bisa atur di setting ya teman-teman. Jadi kita bisa atur agar bahasanya entah itu mau bahasa Inggris atau mau bahasa, nah di setting ini, di setting. Nah ini, nah kita mau bahasanya satu bahasa Indonesia. Jadi karena ini sudah bahasa Indonesia, kita nah di sini juga bisa langsung ya teman-teman, bisa langsung di sini, bisa lewat di sini dan juga di sini. Nah di sini kita tinggal pilih nih mau bahasa Inggris atau bahasa apa. Cuman karena kita pakai bahasa Indonesia, ini sudah bahasa Indonesia, jadi kita lanjut aja ya. Nah oke, kita lanjut. Jadi kalau untuk membuat sebuah database baru, kita klik saja di sini di bagian baru, kita klik dia. Nah dia akan memproses. Nah di sini adalah nama database kita. Satu hal yang harus menjadi perhatian kita ketika kita membuat database ya teman-teman. Jadi buatlah nama database itu semudah mungkin untuk diingat. Jadi karena nanti pada proses pembuatan website, nama database ini akan sering kita gunakan, akan sering kita panggil gitu. Jadi kalau semua namanya semakin mudah, semakin gampang untuk diketik dan diingat, itu akan semakin mudah kita dalam menyusun coding ke depannya. Oke, karena di sini tidak ada database ya, saya coba buat database namanya A saja. Jadi A. Kalau membuat spasi jangan membuat spasi ya, jangan pakai spasi ya, kita pakai underscore atau apapun itu.
A, B seperti itu. Kita tinggal, nah setelah itu langkah selanjutnya adalah klik di sini link tombol buat di sini. Kita klik tombol buat, kita klik, nah yang akan memproses. Nah di sini kita sudah punya database namanya A_B ya. Kita sudah punya database A_B. Nah yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah punya database sebelumnya, terus kita mau buat database baru, kita tidak bisa membuat nama database baru itu sama persis dengan yang sudah ada di sini gitu. Nah ini tidak bisa ya. Oke, nah langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah punya database, kita selanjutnya adalah membuat tabel data. Di sini ada peringatan, tidak ada tabel yang ditemukan di database. Jadi database ini adalah tempat, atau kalau secara logika itu bisa diartikan sebagai gudang ya, gudang data. Jadi data pun juga ada kayak etalase-etalasenya. Nah etalase data atau jenis-jenis data yang akan kita gunakan itu disebut tabel data. Jadi dalam satu database ada beberapa tabel data, bisa banyak tabel data. Seumpama kita mau mengakses database A_B dengan tabel A misal seperti itu. Jadi kita nanti secara spesifik harus menyebutkan hal itu kalau kita mau mengakses secara khusus terhadap sebuah tabel data. Nah di sini kita akan membuat tabel data. Oke, langkah pertama kita membuat database, yang kedua kita akan membuat tabel data. Kita buat saja namanya siapa ya. Oke, kita buat tabel data siswa. Oke, kita buat siswa. Nah terus kita buat kolomnya. Nah kolom ini ya teman-teman, jadi kolom ini bisa kita atur, bisa seumpama di dalam data siswa itu ada apa saja. Mungkin kalau di sekolah itu ada NISN, lalu ada nama, lalu setiap siswa punya jenis kelamin, alamat, banyak. Tapi kalau sebagai contoh saja kita buat 4 saja cukup ya, atau kita buat 5, terserah. Kita buat 4 saja. Oke, nah setelah itu kalau sudah kita buat seperti ini, kita klik di sini kirim ya, klik kirim, sedang memproses. Nah di sini kita sudah disediakan disediakan sebuah tabel dengan nama siswa. Oke, tabel dengan nama siswa. Jadi di sini kita akan mengisikan setiap kolom ini. Setiap kolom ini akan kita kasih nama apa? Mungkin di sini NISN. Oke, NISN ya, ketik biasa saja tanpa capslock di sini. Oke, nama di sini, kelas di sini, jurusan. Oke, nah yang menjadi perhatian di sini adalah jenis datanya ya teman-teman. Jadi jenis data ini adalah yang menjadi spesifikasi. Data ini nanti akan menyimpan data dengan jenis atau tipe apa gitu loh. Nah untuk tipe-tipe data sudah saya searching tadi di sini. Oke, nah, tipe-tipe data ada 4 ya teman-teman. Ada tipe data numerik, ada tipe data string, ada tipe data date, dan ada tipe data B loop. Nah di sini kalau untuk data numerik itu adalah data-data yang akan menampung data yang dari angka saja teman-teman. Jadi angka saja yang bisa. Jadi kalau kita udah pakai numerik terus kita inputkan dengan huruf, dia tidak akan mau menyimpan. Dia akan nanti pesannya akan muncul pesan error seperti itu. Nah data yang kedua adalah tipe data string, data text string gitu ya. Kalau kita mau buat data string, kita
pakai aja tipenya char, varchar atau tinggi teks. Nah di sini ada ukurannya juga ya teman-teman, dari jangkauannya ada, terus tipe datanya ada date. Nah ini untuk waktu ya teman-teman, nah untuk waktu, dan juga ada tipe data B loop gitu. Nah di sini ada bit, tiny bloop, terus medium bloop dan long bloop ya. Terus bedanya apa sih kalau semua di data numerik ini? Ada tiny integer, small integer, medium integer dan lain-lain. Nah jadi kalau untuk tiny integer ini adalah nilai integer yang paling kecil teman-teman. Jadi ini kalau datanya sangat kecil, bisa kita buat pakai ini tiny integer. Nah kalau untuk ini untuk integer dia ukurannya 4 byte ya. Jadi teman-teman bisa bedakan di sini 1 byte, di sini 4 byte. Nah tapi kalau yang umum digunakan di dalam pemrograman itu biasanya yang integer ini. Nah yang integer ini karena apa? Ini sudah, maksudnya kalau untuk jangka panjang dia tidak terlalu besar untuk memakan space di server, tapi kalau untuk jangka pendek pun dia juga nggak terlalu kecil gitu. Kualitas data yang disimpan oleh dia itu tidak terlalu kecil juga, sedang lah. Nah ini yang sering pakai dari tipe data nomor ini adalah integer, atau kalau memang ada desimal dia pakai float biasanya, float ini. Oke. Nah lalu data string atau teks yang sering kita gunakan adalah char dan varchar biasanya, atau kalau enggak teks ini untuk menyimpan data-data tulisan gitu. Jadi kalau sudah teks dia bisa menyimpan data numerik ataupun teks saja, cuman nanti dia dihitungnya bukan sebagai numerik, jadi hanya teks. Misal kita penulisan nama alamat ya, ada jalan Suprapto nomor 50 misal. Nah itu kita bisa membuat dengan teks gitu, teks ataupun char dan varchar, tapi dia tidak bisa dijumlahkan, beda dengan numerik lagi integer ini. Nah kalau integer dia nanti bisa dijumlahkan gitu, karena dia nilainya adalah sebuah angka. Dan tipe data date adalah untuk menampilkan waktu, semisal kita membuat tabel dengan ekspedisi perjalanan mungkin. Nah disitu kan kita harus kita bisa menampilkan waktu perjalanan dari perjalanan keberangkatan hingga sampai di tempat tujuan. Nah seperti itu kita menggunakan date ini, time dan date dan year seperti itu. Sedangkan data loop ini merupakan data yang digunakan untuk mengampung gambar, musik, video dan lainnya. Jadi mungkin teman-teman di sebuah website tuh biasanya kan ada ketika kita buka sebuah website, dia akan otomatis memutar musik untuk ketika kita sedang mengakses website tersebut. Nah ini adalah tipe data yang menyimpan untuk hal-hal seperti itu. Oke. Terus kenapa kita harus harus tepat dalam memilih tipe data? Yang pertama, kalau tipe data salah, nanti dalam prosesnya ketika kita menginput data itu pasti akan error. Pertama. Yang kedua, dan mengenai big data, kalau memang website yang kita gunakan ini memang untuk pemakaian jangka pendek itu tidak apa-apa, tapi kalau nanti sudah untuk pemakaian jangka panjang itu sudah kita berbicara tentang big data. Jadi big data meskipun dia ukurannya cuma 4 byte 8 byte, tapi kalau sudah datanya miliaran itu sudah pasti datanya akan berlipat-lipat ganda ukurannya. Jadi itu berhubungan dengan ketersediaan memori seperti itu. Jadi kalau kita memilihnya asal-asalan ya untuk jangka panjang kita nanti akan kewalahan sendiri untuk mengatur dari jumlah data tersebut. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini di dalam tabel data itu wajib namanya ada primary key. Nah, primary key itu adalah kode unik di mana setiap kita menambahkan data, dia akan membuat suatu kode unik tersendiri bagi data tersebut. Nah, di sini primary key ini tidak akan pernah bisa sama dengan data yang lain. Kalau nama mungkin bisa saja dalam satu wilayah atau dalam satu kelas, misal ada nama
Suprapto atau nama-nama yang Yanto atau nama-nama yang lain, bisa dalam satu kelas itu ada 2 nama Yanto. Nah, P di dalam primary key, nah primary key ini biasanya kita taruh di NSN atau ID ya. Nah, itu tidak akan pernah sama. Jadi setiap data baru dia akan membawa primary key sendiri, dia tidak akan pernah sama. Jadi nah di sini kita akan membuat primary key-nya dulu. Oke, nah di sini primary key-nya adalah di sini. Di sini adalah lokasi pemilihan primary key. Cuman untuk mengaktifkan primary key kita harus mengeklik ini AI, auto increment. Nah, auto increment itu adalah sesuai namanya, dia akan otomatis bertambah seperti itu. Jadi secara logika dia akan otomatis bertambah ketika ada data baru. Oke, kita klik aja sini. Nah, ini otomatis akan menjadi primary. Dia akan primary-nya di sini. Dan di dalam tabel data primary key itu hanya satu saja, dia akan primary key. Dan karena primary key itu otomatis bertambah, dia adalah tipe data yang bisa ditambahkan. Kalau huruf dia tidak akan bisa ditambahkan. Maka dari itu datanya tetap kita buat integer. Oke, kita buat integer, panjangnya kita buat 100 ya. Jadi ini adalah digitnya, panjang nilai digitnya, jadi bisa sampai 100 digit. Nama kita buat varchar kita buat 100 juga nggak apa-apa. Kelas kita buat teks saja, jurusan kita buat teks juga boleh. Jadi teks itu biasanya ada mungkin kalau ada yang RPL, ada RPL 1, RPL 2 dan RPL 3 itu. Kita buat panjangnya. Oke, nah jurusan RPL kelas 1, RPL kelas 2 dan RPL kelas 3. Kalau kelas biasanya kelas ya biasanya punya kode unik tersendiri kalau kelas itu. Nah, kalau sudah kita setting semua, sudah. Nah, settingannya cukup di sini teman-teman, cukup di sini saja teman-teman. Jadi kita tentukan nama kolomnya apa, terus jenis tipe data yang akan ditampung seperti apa, dan juga panjang datanya, length-nya akan kita tentukan juga, dan penentuan primary-nya yang mana nih gitu. Nanti otomatis dia akan bertambah gitu. Nah, kalau sudah selesai kita geser ke sini. Oke, kita geser. Nah, kalau sudah selesai kita lihat di sini ada tombol simpan. Kita klik saja teman-teman, kita klik saja, dia akan memproses permintaan. Oke, kita sudah punya database AB dan juga tabel data siswa. Oke, kita sudah punya satu tabel data. Oke, nah yang selanjutnya adalah kita bisa mengedit. Seumpama di sini ada salah nih, ini harusnya sih bukan jurusan tapi jenis kelamin mungkin ya. Kita bisa mengubah di sini, kita ubah. Oke, kita ubah jenis kelamin. Oke, teks tetap kita simpan. Nah, dia akan berubah. Jadi dia akan berubah menjadi jenis kelamin seperti itu. Nah, fungsinya kalau semua kita mau buat 3 misal, kita mau butuhnya hanya 3 kolom. Nah, ini kolom keempat nih kelebihan ini. Nah, ini kita bisa buat di sini untuk dihapus sebenarnya. Kita hapus, klik, kita hapus, oke. Nah, tinggal 3 kolom. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau untuk membuat kolomnya ya, kolom dari tabel datanya seperti itu. Untuk mengeditnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk menambah kita klik saja di sini. Kita klik tambah setelah setelah kelas. Jadi klik tambah di sini setelah kelas. Kita kirim. Kita klik. Nah, di sini maunya apa sih? Nah, kita coba kembalikan lagi ya si jurusan tadi.
kita kembalikan si jurusan, kita teks, terus panjangnya 100, kita simpan. Oke, tabel siswa berhasil diubah. Untuk melihat hasilnya kita klik jelajahi. Nah, ada NISN, ada nama, ada kelas, ada jurusan. Dia kembali kolomnya gitu ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita berhasil membuat kolomnya, kita akan menambahkan data. Kita akan menambahkan data nih, data-data yang akan kita gunakan dalam database. Oke, sekarang kita akan mencoba menambahkan data. Kita tambahkan. Nah, dalam proses penambahan data ini di primary key-nya tidak perlu kita isi ya teman-teman, tidak perlu kita isi. Dia akan otomatis mengisi sendiri sebuah kode unik di situ. Jadi kita coba, kita buat nama Yatno, terus kelasnya 10 mungkin, terus jurusan rekayasa perangkat lunak. Oke, kelas 10A ya. Terus kita buat data lagi nih, Yatno, nama Yatno kebetulan ada 2, kelasnya pun sama, jurusannya pun juga sama. Oke, apakah data ini akan saling bertabrakan? Nah, kalau sudah, kita buat 2 saja ya. Kalau sudah, kita klik kirim. Kita klik kirim, memproses. Oke, 2 baris tambahan, nomor baris baru 2. Nah, ini kita sudah berhasil menambahkan data di dalam tabel data kita. Kita klik jelajahi, lihatnya. Oke, nah di sini sudah ada data, yaitu Yatno kelas 10A rekayasa perangkat lunak. Nah, yang membedakan di sini NISN-nya otomatis membuat angka 1 dan 2. Jadi fungsi dari primary key dan auto increment ini adalah dia akan otomatis mempunyai kode unik, jadi dia tidak akan pernah sama. Oke, untuk membuktikannya kita akan coba menghapus Yatno yang nomor 2. Oke, kita hapus coba. Nah, di sini untuk menghapus ini tinggal ini ya, kita klik aja ini ya, hapus. Oke, hapus. Nah, Yatno sudah hilang. Lalu kita tambahkan data lagi, kita buat lagi sama Yatno, terus 10A, lalu kita buat rekayasa perangkat lunak. Oke, kita kirim. Oke, 1 baris baru sudah ditambahkan di nomor 3. Kita lihat di tabelnya. Oke, dia akan membuat nomor 3. Jadi nomor 2 tidak akan diganti. Nomor 2 tidak akan diganti karena apa? Karena kode unik itu sekali kita buat ya sudah, tidak akan ada kode unik kedua kalinya, jadi tidak akan pernah sama. Nah, fungsi ini berfungsi ketika kita akan mencari sebuah data. Kita butuh sebuah data, kita mau mencari dari ribuan nama Yatno, kita mau cari Yatno si A atau Yatno si nomor 2 atau Yatno si nomor 4. Nah, kita bisa mencari by NISN nantinya kalau kita mengaktifkan fitur searching di website kita. Jadi fungsinya seperti itu nanti ya teman-teman. Oke. Jadi tadi sudah saya sudah kita review bersama, sudah kita ulas bersama bagaimana kita memulai sebuah website dengan membuat sebuah database dulu. Nah, proses awal database yang pertama adalah kita aktifkan dulu si SAM ini. Oke, 2 ini lalu kita buka localhost PHP MyAdmin di browser. Ini sepenuhnya offline ya, kita ingatkan lagi ini sepenuhnya offline, jadi tidak memerlukan akses internet teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita membuat database baru dan juga membuat data
tabel data, dan juga penjelasan tentang tipe data apa saja yang digunakan untuk membuat suatu data ini. Nah, di sini untuk menambahkannya ada di sini ditambahkan. Terus untuk melihat struktur ada di sini strukturnya. Jadi struktur ini nanti tidak akan menampilkan data ya, tapi dia akan menampilkan kolom ini punya tipe data apa. Seperti itu. Jadi kolom-kolom ini punya tipe data apa saja. Terus auto increment posisi di mana. Ini di struktur ini akan diperlihatkan. Nah, untuk melihat semua data dari si tabel, kita klik di jelajahi. Nah, di jelajahi ini kita akan melihat semua tabel datanya. Oke. Mungkin untuk penjelasan tentang database saya rasa sudah cukup, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman, dan juga untuk nextnya kita akan mencoba menampilkan data dari si database ini di website kita. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.